Tell me why it ain't nothing but a heartache. Tell me why it ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say. Baik Pak, ini untuk model rencana pelaksanaan pembelajaran seperti ini ya Pak. Di RPP ini membahas apa saja Pak? Kalau boleh tahu. Yang jadi acuan nanti tuntas dan tidak tuntasnya ada di indikator. Karakternya yang dibentuk yang diharapkan Disiplin, rasa hormat dan perhatian, ikut operasi. Indikatornya di sini tertulis di bagian belakang. Indikator apa ya? Jadi tolak ukurnya dikatakan tuntas dan tidak tuntas suatu pembelajaran RPP ini ada di bagian indikator. Ketika nanti indikatornya belum tercapai, maka diadakan pengayaan atau remedial. Berarti setiap pembelajaran itu menggunakan RPP ya Pak? Iya. Menggunakan RPP. Selalu diselipkan seperti games atau menggunakan media seperti itu tidak Pak? Nah, karena ini kaitannya dengan rencana, ya. Ketika pelaksanaannya itu menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Jadi sifatnya situasional. Ini kan sifatnya sebelum pelaksanaan pembelajaran. Ketika pada saat pelaksanaan pembelajaran kondisi tidak memungkinkan, maka ini tidak menutup kemungkinan pelaksanaannya di luar dari yang sudah direncanakan. Kalau untuk KKM-nya Pak, berapa Pak di SDN ini? KKM itu ada dua, KKM sekolah dan KKM masing-masing kelas. Jadi kalau untuk KKM masing-masing kelas nanti ada formulir tersendiri yang lainnya lagi ada formulir KKM, contohnya seperti di rapot lah. Di rapot itu ada ukuran untuk KKM. Kalau untuk yang sekolah? Kalau tidak salah untuk tahun kemarin 65. Oh, 65. Di sekolah ini sudah menerapkan literasi numerasi belum ya Pak? Sudah, tapi terdapat beberapa kendala lah. Ya, semoga dengan kehadiran jenengan ini dapat meningkatkan adanya literasi dan numerasi. Terima kasih Pak. Ini saya menambahi sedikit RPP dari Pak Taufan tadi ya. Yang pertama itu di RPP-nya Pak Taufan itu belum ada ini Pak, C2, C5, C6. Nah ini saya sudah membuat RPP. Nanti kemungkinan besar RPP ini bisa gunakan untuk mengajar di kelas seperti yang anjuran Dinas Pendidikan. Kemudian di RPP saya ini juga sudah saya kaitkan tujuan pembelajaran, kemudian ICTTP ACK, dan saya juga sudah memasukkan beberapa teknologi pembelajaran ataupun media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Nah, kemudian di RPP saya ini Pak, tadi kan saya lihat di RPP-nya Pak Taufan itu belum ada pendekatannya, belum ada tekniknya, belum ada metode. Jadi di sini saya selipkan juga pendekatannya, yaitu menggunakan scientific dan TPACK, dan metodenya menggunakan problem based learning, dan tekniknya dalam pembelajaran itu tanya jawab, diskusi, ceramah, dan penugasan. Nah, adapun dalam hal ini saya juga akan menerapkan PPK ya Pak, penguatan pendidikan karakter. Biasanya itu saya selipkan religius, nasionalisme, kemudian disiplin dan lain sebagainya.
Dan di langkah pembelajaran yang seperti biasa Pak, ada 3 kegiatan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua inti, dan yang ketiga penutup. Jadi dalam PPP saya ini, yang pertama itu mengenai pembukaan dulu di dalam kelas ya Pak. Kemudian dilanjut. Dan tidak lupa saya lampirkan juga LKPD. Jadi nanti LKPD ini bisa digunakan untuk peserta didik mengasah kemampuannya mengenai pembelajaran yang sudah dipelajari pada hari itu. Matahari, bunga sepatu, bunga melati, bunga melati. Pecahan biasa. Yang pertama, contohnya pecahan biasa seperti ini. 1/2. Kalau pecahan campuran seperti apa Bu? Seperti ini. 3, 1/5. Ini tanda kurang. 3, 2/3. Ini tanda kurang. 2, 1/3. Ini tanda kurang. Lanjut kita ke contoh soal. Yang pertama, apabila di soal ada soal 2/4 ditambah 3/2, bagaimana cara mengerjakannya? Ada yang tahu? Bagaimana? Oke, kita samakan dulu penyebutnya. Oke, kita cari dulu penyebutnya. Cara mencari penyebutnya ini kita cari KPK-nya dulu. Seperti ini caranya. 4 dan 2. 4 dibagi 2 bisa? Bisa. Hasilnya berapa? 2. Oke. 2 dibagi 2 bisa? Bisa. Hasilnya berapa? 1. Oke, jadi KPK-nya dari 4 sama dengan 2/2 dikali 1. Kemudian dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 2 hasilnya 1 kali 2. 2. Oke, ditambah lagi. Dibagi 2 hasilnya 1. Oke, jadi 2/4 ditambah 3/2 hasilnya 2/1. Paham? Oke, selanjutnya lanjut. Dampak terhadap pembelajaran. 1. Meningkatkan pemahaman literasi numerasi peserta didik. 2. Meningkatkan nilai pembelajaran peserta didik. 3. Menumbuhkan minat peserta didik.
terhadap budaya literasi numerasi. Dampak kampus mengajar bagi sekolah. 1. Meningkatkan literasi numerasi teknologi digital pada saat mendampingi guru saat mengajar. 2. Berkolaborasi dengan guru dalam rangka meningkatkan pemahaman literasi numerasi peserta didik. Kampus Mengajar merupakan salah satu program daripada Kemendikbudristek dan program ini diberlakukan untuk seluruh mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Dalam program yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek ini berupa Kampus Mengajar, saya bersama teman-teman ditempatkan di SD Negeri 2 Plaza. Dalam kesempatan ini, saya dan juga teman-teman berkontribusi dalam banyak hal kaitannya dengan literasi dan juga numerasi yang ada di sekolah. Salah satunya adalah pengadaan ekstrakurikuler yang berbasis pada literasi dan juga numerasi. Saya bersama teman-teman melakukan kegiatan peningkatan literasi dan numerasi di sekolah penugasan. Kegiatan tersebut kami wujudkan dalam bentuk proses pembelajaran di dalam kelas. Tidak hanya itu saja, kami juga mengadakan ekstrakurikuler yang nantinya akan melatih kemampuan soft skill siswa dan akan berdampak untuk kedepannya. Tentang kampus mengajar, ini bagi kami sangat menguntungkan. Baik secara personalnya, kemudian kegiatannya sangat membantu kami baik dalam urusan administrasi maupun praktek mengajar, apalagi tentang IKM, karena sekolah kami sangat membutuhkan pemahaman tentang itu, pencerahan maupun implementasinya. Kebetulan kami pernah mengajukan ke Kementerian tentang mengajar, dikabulkan, sehingga sekolah kami mendapat dampak yang positif dan sangat bermanfaat bagi pendidikan anak-anak, bagi administrasi pembelajaran maupun administrasi sekolah. Harapan saya mudah-mudahan program ini diperpanjang atau ada program lagi yang mendampingi sekolah kami dan sekolah lain yang di wilayah Kebon Agung maupun Pacitan dan Jawa Timur, juga sekolah-sekolah lain di Indonesia, supaya segera pelaksanaan implementasi IKM ini akan segera dilaksanakan secara serentak dan baik, berjalan sesuai dengan harapan. Saya kira itu, mudah-mudahan selamat untuk Kampus Mengajar, sukses untuk mahasiswa Kampus Mengajar, dan terima kasih saya sampaikan pada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia atas program Kampus Mengajar yang diberikan di sekolah kami. Terima kasih. Program Kampus Mengajar merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk memperkaya kompetensi mahasiswa dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kelas. Program ini dapat menjadi wadah untuk mengasah keterampilan soft skill, kepemimpinan, serta karakter para mahasiswa. Dalam perjalanannya, program Kampus Mengajar diharapkan dapat memberikan dampak positif seluruh stakeholder dalam kaitannya peningkatan kemampuan literasi dan numerasi para siswa-siswi di sekolah. Salam literasi. Terima kasih Kampus Mengajar 4, sukses selalu. Terima kasih kakak-kakak Kampus Mengajar. Berkat kakak-kakak Kampus Mengajar 4, saya jadi paham pentingnya literasi dan numerasi.